nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, nikmat-nikmat yang tidak terhitung, nikmat secara umum menciptakan kita sebagai makhluk yang diciptakan sebaik-baik ciptaan, bisa berdiri dengan dua kaki, berdiri yang tegak, ya kan, makan dengan tangan, nggak pakai ngokop ya, nggak pakai ngokop ya. Ya. Kemudian nikmat yang khusus, nikmat yang utama adalah nikmat hidayah, menunjukkan kepada kita agama Islam, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Salam. Juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatnya tak terhitung. Dia Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menerima iman dan amal soleh kita walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit enggak diremehkan, tidak diejek. Diberi nikmat banyak, amalnya cuman sedikit, itu enggak, ya kan gitu. Tetap yang namanya iman itu baik, yang namanya amal soleh adalah baik. Maka berapapun iman dan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian melanjutkan pertemuan kita jemaah di dalam kitab yang kita pelajari, kitab penjelasan Syarhu Salasatil Usul, penjelasan 3 landasan yang utama. Kita masih di bagian awal, di bagian pertama, yaitu fasal tentang kewajiban manusia secara umum, yaitu setiap manusia secara umum mereka mengemban, memikul 4 kewajiban. Ya. Di manusia secara umum seluruhnya mereka harus menyadari ya bahwasanya manusia itu ciptaan, ya kan? Manusia itu tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri, bahwa adanya mereka itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Demikian pula sesungguhnya manusia itu tidak bisa lepas dari penciptanya dalam melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar selalu ketergantungan kepada Allah, dan tidak ada yang bisa memenuhinya selain Sang Penciptanya. Kebutuhan akan matahari sebagai sinar, kebutuhan akan angin, udara, ya kan? Kebutuhan akan apa? Air, kebutuhan akan daratan, ya kan, bumi. Itu.
Makanya darat, laut, udara, cahaya. Itu kan sinar kan itu. Itu tentu manusia tidak pernah bisa tanpa keempat-empatnya. Keempat-empatnya hilang satu aja, tidak ada yang bisa memberi. Ya kan, kebutuhan akan daratan, kebutuhan akan perairan, kebutuhan akan udara, kebutuhan akan cahaya, ya kan itu. Itu manusia harus betul-betul merasakan itu betul-betul manusia ini ciptaan Allah dan tidak bisa tanpa santunan dari Allah Subhanahu wa taala sekejap pun. Oleh karenanya wajar bila kita di buku yang kita kaji ini diingatkan kewajiban-kewajiban kita yang 4, ya kan? Perkara yang wajar, perkara yang logis, ya kan? Perkara yang nyata. Memang kalau kita itu harus menerima bahwa kita itu ya namanya manusia, namanya ciptaan, dan demikian keberadaan kita. Jadi kita memang harus ya mau menyadari dan mau sadar kan itu kan, ya. 4 kewajiban tersebut ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kemarin kita telah bahas yaitu al ilmu. Jadi yang pertama kita itu harus mau mengilmui dulu. Artinya adalah mengilmui dina apa? Mau mengenal Allah. Ya, mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mau mengenal nabinya, mau mengenal agamanya. Itu kita harus mengenal dulu. Di dia Ta'ala pun juga kepada kita itu apa jemaah? Ya. Kita itu suruh kenalan dulu aja. Yang penting jangan a priori dulu, jangan berpaling dulu, jangan asal menolak, tapi cobalah kenali. Ya kan? Kenali gitu, rasakan, itu kan gitu, rasakan. Ini silahkan mau kau lanjutkan atau tidak. Jadi yang penting kamu mengenalnya dengan baik, mengenalnya dengan benar, jangan salah dalam mengenal. Kenali dari mana? Mengenali Allah dari ayat-ayatnya, dari makhluk-makhluknya, itu kan? Gitu. Demikian juga kenali nabinya dengan baik, itu kan? Dari dalilnya. Kenali juga agamanya dengan baik dari dalilnya. Jangan dari cuplikan-cuplikan yang ada pada kasus-kasus di sebagian kaum muslimin. Tapi langsung dari sumbernya dari Quran dan hadisnya. Itu kan demikian. Yang kedua, apa jemaah kewajiban kita rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita adalah al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Dari yang pertama itu kita jika tidak salah kenal, ya kan? Jika kita benar dalam mengenalnya, kita akan merasakan benarnya keesaan Allah. Ya kan? Benarnya kerasulan para rasul. Dan benarnya bahwasanya manusia ini harus al-Islam secara umum maupun secara khusus. Islamun am maupun Islamun khos. Dan yang mana memang manusia jika pun nggak mengamalkan pasti beramal. Tapi amalnya akan berbeda dengan kalau mengamalkan ilmu dalam ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya kan gitu. Yang ketiga apa ya ikhwah? Kewajiban kita yaitu kita semua bila termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah mengamalkan Islam, itu sungguh suatu kemudahan yang sangat besar. Itu kemudahan yang sangat besar. Oleh karenanya layaknya orang yang diberi kemudahan oleh Allah dengan kemudahan yang besar hendaknya mau memberikan
apa? Ajakan. Ya kan? Mau ajak-ajak karena dia sudah diberi kemudahan yang besar oleh Dia Ta'ala. Maka mau ajak-ajak, ya kan? Ada waktu ilaih. Ada waktu ila hadal ilmi. Ya. Itu menihwa ya yang kita telah pelajari pada waktu lalu. Sekarang kita melanjutkan kewajiban yang keempat. Yuk dibaca yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adabi. As-sabru habasal nafsa ala ta'atillah. As-sabru habsun nafsi. As-sabru habsul nafsi ala ta'atillahi wa habsulha an ma'siyatillahi wa habsuha anit tasaffuti min aqdarillahi payah subun nafsa payah busu nafsa anit tasaffuti wa tadajjuri wal malali wa yakunu daiman nasitan bafid dakwati ila dinillahi wa in udiya lianna adiyatat da'i ilal khairi min tabi'ati basyari ila man hadallahu abdallaha qala Allahu ta'ala Ila man hadallahu hadallahu qala Allahu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa laqad kutibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kutibu wa utu hatta atahum nasruna. Suratul An'am. Wa kullu ma terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Yang keempat, bersabar atas penganiayaan di dalamnya. Sabar adalah menahan nafsu atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari maksiat pada Allah Ta'ala dan menahan diri atas membenci dari takdir-takdir Allah, dari murka terhadap Allah, takdir Allah, murka dari takdir Allah, maka dia menahan diri dari murka dan mengeluh dan membosankan, dan seorang itu harus selalu giat di dalam dakwah kepada agama Allah dan meskipun dia tersakiti karena penganiayaan dai kepada kebaikan, gangguan seorang dai untuk kebaikan itu adalah termasuk tabiat manusia kecuali orang yang diberikan oleh hidayah kepada Allah SWT. Bagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya Ar-Rasul telah didustakan dari sebelummu, maka mereka bersabar atas apa yang mereka dustakan. Mereka didustakan dan penganiayaan mereka dan diganggu hingga pertolongan kami terhadap mereka datang pada mereka. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sampai pada tingkatan kewajiban yang ketiga, setelah satu persatu alhamdulillah kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kok ya diberi petunjuk oleh Allah, diberi ilham, termasuk orang yang mau mengenal Allah ya toh. Dan memang demikian, memang fitrah. Itu sebenarnya fitrah ya kan. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Memang itu fitrah manusia. Hanya orang-orang yang sudah rusak fitrahnya aja yang tidak mengenalnya kan gitu. Kemudian itu kita mengenalnya ya pakai sabar kan gitu.
Nggak mungkin enggak, ya kan itu. Apalagi mengamalkannya. Juga sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus ketika kita semua sudah merasakan manisnya al-ilmu dan istiqomah dalam mengamalkannya, dan mengamalkan ilmu Islam adalah betul-betul namanya anugerah yang khusus, anugerah spesial, ya kan? Itu anugerah spesial yang khusus, yang betul-betul tiada tarahnya dibanding dengan dunia seluruhnya. Maka kita suruh berdakwah. Namun demikian jamaah, berdakwah itu kaitannya banyak. Berbeda dengan kita sekedar yang pertama, al-ilmu, ya kan, mencari ilmu, ma'rifatullah, kan itu kan barangkali musuhnya hanya diri sendiri, ya kan? Yang memusuhi kita hanya nafsunya kita, ya kan? Apakah nafsunya pengennya goib, apakah pengennya malas, kan gitu kan? Paling gitu. Itu musuhnya, gitu. Ya tidak jauh dari sekitar itu kan demikian. Demikian pula dalam mengamalkannya. Tapi kalau udah sampai tingkatan berdakwah, ini namanya berdakwah, ini menyangkut orang lain, ya kan? Orang lain memang, karena kita berdakwah itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, ya kan? Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita secara khusus maupun secara umum, sempit maupun luas, ya kan? Sementara manusia itu mereka macam-macam, tingkat pemahamannya berbeda-beda, dan juga di antara mereka ada orang yang memang sudah berubah dari fitrahnya, kan gitu. Itu ada aja, memang itu macam-macam manusia, kan itu. Oleh karenanya ikhwati fillah wa berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan di sini ketika kita sudah menempuh dan dimudahkan oleh Allah, mensyukuri kemudahan yang agung ini dengan cara ad-da'wah ilallah, itu kita harus as-sabru. As-sabru alal adzafih, sabar memikul gangguan. As-sabru alal adzaf, sabar memikul gangguan, fihi, di jalannya, di jalan ilmu, di jalan mengamalkan ilmu, di jalan mendakwahkan, mengajak manusia kepada ilmu ini, kan gitu. Ya kita mau asabru alaihi, sabar memikul gangguan. Walaupun kita sebetulnya berdakwah sudah bijaksana, kita berdakwah sudah dengan lemah lembut, ya kan gitu. Ya, tapi namanya dakwah tetap kita harus punya persiapan, punya kekokohan jiwa untuk as-sabru alal adafi. Apa itu sabar jamaah? Sabar dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa mu'allifahu wa walidihima wa jami'il muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimullah, sabar adalah, beliau terangkan di sini dengan 3 kalimat. 3 kalimat. Ya. Berapa ya? Berapa kalimat? 2 apa berapa? 3 ya? Kok kayak bingung kayaknya.
3 kalimat. Ya toh? 3 kalimat. Yang pertama apa jemaah? Habsun nafsi ala ta'atillah. Ini kalimat yang pertama. Ini tingkatan sabar yang paling tinggi. Apa itu? Habsun nafsi ala ta'atillah. Ya. Yaitu menahan diri kita, menahan jiwa kita agar mau berpijak di atas ketaatan kepada Allah. Gitu loh. Ini. Jadi bagaimana kita ini mau menahan diri kita ini ditahan supaya mau Allah, mau berpijak di atas taatillah, di atas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kalimatnya? Habsuha an maksiatillah. Habsuha an maksiatillah. Yang pertama Allah, yang kedua an. Perhatikan ya. Yaitu menahan diri ini, ikhwah, menahan jiwa ini, ditahan diri ini dari mendurhakai Allah, dari mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika ada dorongan, ya kan? Ketika ada dorongan, ya kalau kita tidak mau ada dorongan, ya sering-sering bersama manusia yang banyak di masjid, thalabul ilmi, baca Al-Quran, itu nanti selalu kurang dorongan untuk berbuat maksiat. Sering-sering puasa, ya toh. Itu kalau nggak mau asabru an maksiatilahnya berat. Kita kuatkan yang pertama kan itu. Kita kuat yang pertama, mau habsun nafsi ala taatillah kan gitu. Kalau kamu kayak di sini ini kan insya Allah nggak ada dorongan berbuat maksiat kayaknya. Kalau nggak ada, insya Allah aman kan itu. Tinggal tuh kalau pulang nanti gitu. Ya. Ya. Jadi tentunya ketika ada dorongan-dorongan berbuat maksiat, kita mau habsun nafsi anha. Ya kan, mau menahannya dari melakukannya. Ya kan, dari melakukan apa? Maksiatillah, tahanlah, ya kan, direm, ditahan, nah itu. Tentunya ketika ada dorongan-dorongan ke sana. Jangan pas nggak ada dorongan ngomongnya sabar, pas ada lepas kontrol, ya kan. Nah, yang ketiga, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ketiga? Sabar itu habsuha anit tasakhut. Habsuha anit tasakhuti min aqdarillah. Apa jemaah yang ketiga? Menahan jiwa ini dari murka, dari marah disebabkan takdir Allah. Ya. Apa artinya? Artinya beliau jelaskan di sini, artinya yaitu menahan jiwa ini anitasakhuti wa tadajjuri wal malali. Itu terhadap problem-problem berdakwah. Memang banyak rintangan, memang selalu ada hambatan, kan gitu. Ya kan, ada aja muskilah kan itu. Nah, itu kita tidak tasakhut. Menahan jiwa dari tasakhut. Dari tasakhut gitu. Dari kita itu murka dengan takdir. Kita nggak boleh tadajjur,
dengan adanya rintangan, hambatan, kita tidaklah dibenarkan keluh kesah. Apalagi kita terus malal, ya kan? Kita nggak boleh malal, walaupun memang itu terus ada aja, ya kan? Ada terus, tiap saat ada aja, kita nggak boleh malal, kita nggak boleh gusar. Gitu, wah, yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus selalu ingat keutamaan al-ilmu, lebih-lebih keutamaan al-amalu bihi, lebih lagi keutamaan ad-da'watu ilaihi, ya gitu. Sehingga apapun rintangannya, kita tidak tasakhut, tadajjud dan malal, bahkan kita jemaah bisa yakunu daiman nasyitan. Kita bagaimana meningkatkan kemahiran, keterampilan, punya solusi, sehingga dengan semua yang ada dari berbagai problem kita tetap nasyitan, tetap bisa giat, ya kan? Tetap kita bisa apa? Giat, tetap giat, tetap gerak di dalam ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada Allah, kepada agama Allah, kepada mengimaninya, kepada menyembahnya, kepada menempuh as-siratal mustaqim, kepada mencontoh Rasul, kepada punya makarimil akhlak, makasinil amal, ya gitu. Wa in udiya, wa in udiya, tidak hanya hambatan, bahkan udiya, sekalipun diganggu dengan perkataan ataupun juga tindakan, perbuatan. Itu tidak berarti kita dakwah ilallahnya salah. Memang kalau kita udah betul dalam berdakwah, sudah sebagaimana yang diterangkan di depan kemarin, ya, poin-poinnya udah kita bahas kemarin, toh, itu udah kita penuhi, gitu, itu pun nggak menafikan tidak ada gangguan. Kenapa? Iya, karena adiyatad da'ina ilal khair, li'anna adiyatad da'ina ilal khair. Ad-da'ina i'rabnya apa itu? Ad-da'ina i'rabnya apa ya ikhwah? Majrurun lafdhan amma mahalluhu mansub, ya kan? Berarti apa artinya? Mengganggu dai, ya, gitu loh, ya kan? Mengganggu ad-da'ina ilal khair, mengganggu orang yang mengajak kepada kebaikan, itu adalah tabiatnya manusia. Gitu loh artinya. Jadi memang tabiatnya manusia itu mengganggu siapa-siapa yang ad-da'ina ilal khair, mengganggu siapa-siapa yang dia menyeru, mengajak kepada kebaikan. Kecuali siapa? Kecuali manusia yang sudah baik. Kecuali udah baik, kecuali orang yang manhadahullah, kecuali si dai sendiri, ya kan? Atau orang yang sudah mau menerima dakwah, nah itu membantu, ya toh? Membantu, tidak mengganggu. Selagi orang itu belum mendapatkan hidayah, itu tabiatnya apa? Tabiatnya nggak seneng dengan orang yang ajak-ajak kepada kebaikan. Makanya kita pun dalam mengajak juga apa? Nggak memaksa, cuman cobalah kenali dulu, gitu kan? Cobalah kenali dulu. Nanti nggak harus terusnya, tapi cobalah kenali dulu. Jadi gitu, coba rasakan dulu. Gitu aja. Ya. Hanya demikian kan itu.
Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang menerangkan dan menjelaskan ikhwah bahwa tabiat manusia yang belum mendapatkan hidayah itu memang mengganggu orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Ketika Dia Ta'ala berfirman menghibur kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berdakwah dengan baik, dengan bijaksana, di atas ilmu dan basirah, ikhlas semata-mata hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau pun adalah hilm, lemah lembut, disalahi, diganggu tidak langsung membalas, kan gitu ya, kan gitu. Gitu pun tabiatnya apa, masih apa, didustakan, ajakannya didustakan. Ajakan apa itu? Ajakan mengimani Allah. Ajakan apa? Ajakan mengimani akhirat. Gitu ya, kan itu. Jadi ajakan mengimani keesaan Allah, ajakan kepada mengimani akhirat, itu tetap aja ada yang mendustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, kan gitu. Dan sungguh-sungguh rasul-rasul sebelummu juga mereka itu didustakan. Apanya didustakan? Seruannya mengajak mengimani keesaan Allah. Seruannya untuk mengajak mereka kepada mengimani akhirat, itu didustakan. Fasobaru ala ma kudzibu. Apa artinya jemaah? Fasobaru ala ma kudzibu, apa artinya? Mereka para rasul itu tetap sabar, menahan jiwanya untuk berpijak di atas melaksanakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, walaupun materi itu kudzibu, didustakan. Jadi jangan sampai kita ajak-ajak terus ada yang menyambut terus ogah lain, ya kan? Mengajak jamaah 5 waktu di masjid, nggak ada yang mau, meninggalkan masjid, nggak kasih sana, jangan gitu ya kan, jangan demikian. Itu namanya kita nggak sabar. Kita walaupun kita ngajak ke masjid, ngajak sholat, ikhlas, nggak cari pamrih, mengajaknya dengan lemah lembut, menerangkan keutamaan sholat jamaah, kita nggak memaksa, hanya menawari itu keutamaannya, gitu. Kalau kita tidak mau, ini loh keutamaannya kayak gini-gini kan, itu kan, diterangkan begitu, gitu nggak ada yang mau, nggak ada yang berangkat, ya udah. Kita harus sobaru alama, sabar melaksanakan sholat yang keutamaannya tadi kita jelaskan. Hanya sobaru alama hatta atahum, terus sabar, konsisten melaksanakan iman kepada keesaan Allah, konsisten sabar mengimani akhirat, sabar berbekal mencari akhirat dengan menjaga sholat 5 waktu, itu kan jamaah, kan demikian, sabar hatta sehingga datanglah pertolongan Allah yang membuat manusia jadi hulu. Nah, jadi apa? Fa'idza jaa nasrullah wal fath. Ra'aitan nasa
yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah. Sampai datang pertolongan sehingga apa? Kau melihat, Masya Allah, dulu memusuhi, sekarang bareng-bareng. Ya, itu namanya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kapan? Kalau sudah datang pertolongan. Ya tahu, sekarang sama-sama berjamaah bareng-bareng menyambut. Jadi kita mau perlu contoh dulu ya kan. Perlu contoh dulu istiqomah, ya kan. Istiqomah konsisten di mana? Kudzibu sabaru alama kudzibu. Itu sampai datang pertolongan. Itu jamaah ya. Maka ini pentingnya kita membahas perkara ini. Apa artinya? Kesabaran dai, sabar melaksanakan iman dan amal soleh sekalipun itu didustakan materinya. Kesabaran itu dan keistiqomahannya itulah sebab yang membuat masyarakat akan menerima, sebab yang membuat nanti datangnya pertolongan dari Allah hatta ja'ahum nasruna. Itu jemaah. Jadi kita jangan sok hebat. Diterangke langsung manut. Enggak gitu, enggak ya. Kalau gitu wong kita juga tidak begitu kok. Ya gitu. Kita aja juga gitu, masa kamu nyuruh orang kayak gitu juga enggak. Ya enggak lah kan. Kita juga perlu ganti NC dulu ya. Ya perlu ganti NC dulu ya. Nunggu dan lihat ya tau. Kan gitu dulu lah, nunggu dan melihat dulu kan gitu. Makanya kita dilihat dulu, ditunggu dulu istiqomah enggak. Kita apa? So baru alama kudzibu atau tidak. Kalau para rasul mereka jelas. Mereka apa para rasul? Fasobaru alama kudzibu. Berapa lama? Enggak pakai waktu. Pokoknya hatta ja'ahum hatta atahum nasruna. Itu sampai akhirnya melihat manusia yang dulu asal memusuhi sekarang berbondong-bondong datang menyambut seruan. Ini ya optimisnya kita, teman. Yaitu optimisnya doa itu ilallah. Kita kan nggak salah apa-apa. Yang penting kita berdakwah sebagaimana yang dibahas kemarin itu kan, dengan langkah-langkahnya, ya kan. Bisa pas wasailnya, bisa pas kaifiyahnya, ya toh. Dengan persyaratannya itu dipenuhi betul. Kita penuhi. Kewajiban kita adalah al-balagul mubin, menyampaikan dengan gamblang dan jelas. Ya, yuk lanjut jemaah. Bi ayyun soro. Ada
Salawatullahi. Salawatullahi salamu alaihim uzu bil qawli wa bil fi'li. Qala Allah ta'ala wa dzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Surah Az-Zariyat ayat ats-tsaniyah wa khamsun. Qala 'azza wa jalla wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin. Ya, cukup di dulu. Dan setiap kali gangguan itu kuat, maka dekatlah pertolongan. Dan bukanlah pertolongan itu khusus dengan para manusia menolong di dalam kehidupannya dan memperlihatkan bekas atau asar dakwahnya sungguh telah sudah teraplikasikan atau sudah terjadi. Bahkan pertolongan tersebut terjadi meskipun setelah meninggalnya, dengan Allah telah menjadikan dalam hati para makhluk dengan menerima apa-apa yang didakwakan kepadanya dan mengambil hal tersebut dan berpegang teguh padanya. Maka sesungguhnya hal ini adalah yang dianggap sebagai pertolongan atas dakwah seorang dai ini, dan meskipun dia telah meninggal. Dan maka wajib seorang dai untuk bersabar di atas dakwahnya dan dalam keadaan terus menerus di dalamnya, dan dalam keadaan bersabar atas apa-apa yang dakwah kepadanya dari berupa agama Allah Azza wa Jalla, dan dalam keadaan terus bersabar atas apa-apa yang menolak dakwahnya, dan terus bersabar atas apa-apa yang menolak dirinya, dan dia adalah berupa gangguan. Dan mereka lah para rasul yang semoga salawat dan salamnya kepada mereka, yang mereka diganggu dengan perkataan dan perbuatan bagaimana firman Allah SWT. Dan demikianlah pada kalian apa-apa yang datang pada orang-orang yang sebelum kalian dari para rasul, dari seorang rasul, kecuali mereka mengatakan dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila. Dalam surat Az-Zariyat ayat 52. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan seperti itulah kami jadikan pada setiap nabi seorang musuh dari orang-orang yang berbuat dosa. Dalam surat Al-Furqan ayat 31. Ya. Berikutnya ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita berdakwah dengan persyaratannya ya, dengan lemah lembut itu, dan mengembangkan dakwah terus ya. Dan selalu ada gangguan. Selalu ada gangguan. Karena semakin luas ya semakin banyak macam-macam manusia yang didapat. Kan itu kan? Semakin luas juga kan begitu. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bila semakin luas, semakin banyak materi yang didakwahkan, maka juga akan semakin kuat gangguan. Itu berarti ya semakin dekat pertolongan. Jadi begitu. Intinya berarti jamaah ya gitu, sampai nanti datangnya pertolongan bermakna apa? Ada aja beragam gangguan itu loh ya kan, sampai datang pertolongan. Sampai apa itu? Sampai benar-benar orang mendapatkan hidayah. Sampai benar-benar orang memasuki agama Islam berbondong-bondong ya kan, bersama-sama.
Lagi belum, ya kita jangan heran, jangan kaget kalau mereka sama kita belum seneng, belum cocok. Memang masalahnya iman kepada hari akhir kan itu. Coba contohnya saja perbedaan konsep antara orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang tidak beriman. Ya, itu beda. Orang kalau beriman pada hari akhir punya anak perempuan nggak masalah, ya kan? Tapi orang yang tidak beriman pada hari akhir punya anak perempuan problem, berat itu. Harus bagaimana mengolahnya? Karena gimana ini anaknya perempuan, saya didik tinggi-tinggi nanti dibawa pergi suaminya. Hah? Kan gitu. Itu kalau orang nggak punya iman kepada dia kan dia akan berpikir mau mendidik anak perempuan. Maka akhirnya ngakali itu bagaimana? Gitu. Dengan berbagai cara kan gitu. Akan begitu sama. Itu kalau orang itu misalkan dia nggak percaya pada hari akhir kan itu. Tapi kalau orang yang beriman ke hari akhir, mendidik anak itu tidak hanya untuk di dunia. Justru mendidik anak itu adalah untuk kebutuhan orang tua nanti di yaumul kiamah. Ini bagi yang percaya, tapi kan bagi yang beriman kan gitu, bagi yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang punya anak perempuan 3 atau 2 mendidiknya dengan baik hingga dia menikah, ya, rela nanti dibawa sama suaminya kan. Bilang akeh-akeh, gede-gede, terus sing cahanang iki ora ngupehni, nembung itu gawa lunga. Ya kan. Kisahnya kan gitu ya kan. Kan gitu sama. Tapi bagi orang yang beriman, Nabi memberi kabar gembira, niscaya putri-putrinya itu menjadi hijab baginya dari neraka. Kan gitu. Ya ini faedah besar, tapi bagi yang percaya loh ya. Kan gitu, bagi yang percaya kan demikian. Ini besar sekali faedahnya. Makanya kita yang mengakui namanya orang koyo ngarani anak lanang bae, koyo iso. Yang duwe wae ora iso kok dikai kok. Ya kan? Kita tuh punya dikasih toh. Kalau kita bisa bikin, siapa yang bisa bikin anak? Kita nggak bisa bikin anak, yang dikasih oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Ya, yang berbahagia yang dirahmati olehnya ta'ala, sekalipun manusia ada 4 ya. Maksudnya ada 4. Ada yang anaknya semua perempuan. Siapa itu? Nabi Lut. Anaknya semua laki-laki. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Anaknya laki perempuan. Nabi Muhammad SAW. Ada nabi yang nggak punya anak. Nabi Zakaria ya. Ya, itu ya. Dia nggak punya anak. Ya, ikhwati fillah berbahagia. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Intinya di sini apa?
perbedaan konsep antara orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang tidak beriman. Itu beda konsepnya. Ada beda konsep. Dan akan bahagia bila orang itu beriman, ya kan? Akan bahagia bila orang beriman kepada hari akhir, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, dan dia hidup untuk mencari bekal di hari akhir. Itu dia yang akan hidupnya akan lurus, akan tahan banting, ya kan? Ada banyak ujian pun dia terasa sedikit. Yang penting pahalanya banyak. Kalau orang nggak beriman, nggak diuji sedikit pun sudah teriak-teriak ya kan? Karena dia nggak ada yang dia cari, karena yang dia cari adalah enaknya di dunia, kan gitu. Sehingga dia ada ujian sedikit aja dia sudah teriak-teriak. Kalau yang beriman, dia nggak dia cari kok, ya kan? Sehingga ada ujian, ada nggak masalah. Itu bukan tujuan saya. Maafi muskilah. Kan itu. Yang saya tangsi kalau imanku kena musibah, kalau ibadahku kena musibah, kan gitu. Kalau imanku, kalau ibadahku kena riya, itu yang saya tangsi, kan itu kan. Itu yang saya tangisi kan yang dia. Itu yang saya cari, kok rusak, kok kena musibah, kan itu kita tangisi kan yang dia. Itu orang yang itu konsepnya orang yang beriman pada hari akhir. Nah, maka demikian pula tentunya konsepnya para dai, ya kan? Demikian pula konsepnya jamaah ad-du'atu ilallah, ya. Mereka yang tentunya bahagia dan senang ketika mendapatkan anugerah Allah, al-amalu bihi, kemudian ingin meningkatkan amal dengan cara ad-da'watu ilaihi. Itu tentu juga ad-da'watu ilaihi dalam rangka mengamalkan, dalam rangka mencari akhirat, bekal kehidupan setelah kematian, kan itu. Maka beliau terangkan di jamaah, beliau jelaskan termasuk pertolongan bagi si dai, ya kan? Apa itu? Laisa mukhtasson. Tidak hanya terkhusus dai itu ditolong semasa dia masih hidup, dia bisa melihat pengaruh dakwahnya terwujud. Tidak. Dai tidak mencita-citakan dunianya, ya kan? Enggak, kan itu jemaah. Maka diterangkan bahkan pertolongan itu tetap dinamakan pertolongan baginya, walaupun setelah mati baru dia ta'ala menjadikan hati para manusia yang dia dakwai dulu, yang dulunya asalnya menolak, yang dulunya asalnya menentang, setelah mengerti beliau meninggal seperti itu dalam keadaan baik, itu kan, baru mereka apa? Menerima. Baru menerima. Itu namanya apa? An-nasru. Ya kan? Itu juga an-nasru, namanya pertolongan juga kan gitu. Ya ora bahagia no. Kita mau cari bahagia di mana? Nah, kita ditanya kita mau cari bahagia di mana? Ya kan? Bukankah yang tadi adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ini pun juga yang mengusik kita. Dan kita mantapkan pendirian kita, itu kan? Itu kita mantapkan cara pendirian kita begitu. Ya. Jadi kuatkan tekad kita jemaah. Jadi kita semua pasti meninggal dunia. Cepat atau lambat? Tidak mungkin tidak. Ya. Besok kamu tinggal di rumah orang tuamu apa rumah sendiri? Antum besok. Ya kan, dia nggak tahu jawaban pastinya, masih bingung-bengong jawabnya. Kalau mati kan pasti.
Iya. Kalau matinya pasti. Tinggal gimana nggak tahu. Gimana nggak tahu. Saking nggak tahunya, saya dulu juga nggak buat rumah gitu. Nggak tahu mau di mana gitu. Nggak buat rumah. Gitu. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di konsepnya adalah kita mesti ke sana. Konsepnya orang yang beriman kepada hari akhir. Sehingga tetap dinamakan pertolongan juga walaupun diterimanya ajakannya kepada iman, kepada kebaikan itu sewaktu dia sudah meninggal dunia, orang baru percaya dengan apa yang dia dulu sampaikan. Ya kan? Apa itu dia dakwahkan kan. Termasuk si penulis sendiri. Jadi anak-anak beliau juga waktu beliau masih hidup itu juga belum begitu menerima juga. Tapi menerima betul setelah beliau wafat. Baru tahu kalau orang tuanya orang yang hebat kan. Baru tahu orang tuanya hebat gitu. Ternyata orang kaya hebat gitu. Ketika meninggal dunia itu baru tahu. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetap dinamakan pertolongan bagi si dai itu ketika udah meninggal dunia, Allah baru menjadikan manusia membukakan hati, menerima dakwahnya, mengambilnya dan berpegang teguh dengannya. Hadza yu'tabar nasron. Ini tetap dinilai sebagai pertolongan bagi si dai sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ini beliau terangkan jemaah. Kesimpulannya apa? Supaya kita sampai pada kesimpulan. Betapapun beratnya, betapapun rintangannya, betapapun orang belum menerima, supaya kita apa jemaah? Satu, sabiron ala dakwatihi. Kita supaya sabar di atas melakukan ad-dakwah ilallah. Apa artinya? Mustamiron biha. Tetap lanjut. Ya kan? Tetap lanjut walaupun belum ada penerimaan. Gitu loh ya kan? Itu pertama gitu. Supaya begitu. Ya belajar nanti diterimanya pas saya meninggal. Ya kan gitu. Ya. Yang kedua macam mana? Yang kedua supaya kita adalah sabiran ala ma yad'u ilaih. Apa yang kedua itu? Kita harus sabar melaksanakan materi-materi yang kita dakwahkan. Jadi namanya yad'u ilaih, materi-materi yang kita dakwahkan. Materi apa? Materi dinillah. Ya kan? Materi din, materi iman dan Islam, materi takwa dan materi amanah, ya dong gitu. Kita yang sabar saja, yang sabar melakukan. Jadi kalau memang kita tuh dakwah belum mendapatkan banyak sambutan, itu menguji kita aja, menguji tetap amanah dan sabar atau tidak. Ya kan, menguji kita sabar dan jujur atau tidak, gitu aja. Maka kita hanya dilihat oleh manusia. Kayak itu jujur itu tak main, kan gitu dong. Kayak ngebener kayak amanah itu tak main gitu. Kan demikian, betul. Pas wafat ketahuan, jujur dan amanah. Orang menerima gitu kan, orang menerima. Kan demikian kan. Itu sudah jadi begitu kan demikian. Sedemikian. Ya harus sabar. Gitu. Sabar demikian, coba.
Jadi sabar, sabrun ala ma yad'u ilaihi. Yang ketiga apa jemaah? Sabiron, sabar memikul rintangan yang menghalangi dakwahnya. Gitu ya kan? Alama ya'taridu dakwatah. Kamu berdakwah hanya mengajak kebaikan, enggak mencari opah, enggak mencari pamrih. Aku semata-mata menerangkan kebenaran. Yo persiapanku panjang, kok dihalang-halang. Ya sabar menjalaninya. Gitu. Sabar menghadapi rintangannya gitu loh ya kan gitu. Sabar menghadapi rintangannya. Ya bagimu ketemu celahnya. Dan itu namanya sabar atas apa yang merintangi dakwah, bagaimana dakwah tetap bisa jalan walaupun rintangannya banyak. Namanya sabar menempuh apa yang merintangi dakwah. Ya, memang dakwah yang merintangi. Memang soalnya memang kendaraan dihadap. Itu kita sabar menghadapi. Yang terakhir apa yang keempat? Sabar menghadapi gangguan yang menimpa diri kita sendiri. Gara-gara berdakwah, kan gitu. Gara-gara berdakwah kita akhirnya dirintangi, diganggu gitu loh. Gara-gara berdakwah diganggu. Kalau nggak berdoa kan nggak diganggu. Kamu sudah diem aja lah, kamu akan sendiri aman, dan gitu. Ya tapi kita nggak bisa, kita nggak begitu. Kita diberi amanah oleh Allah, suruh berdakwah, yang itu berdakwah. Kita suruh mengajak manusia kepada agama Allah Taala, ya kita sabar. Jika memang ada gangguan, nggak ada gangguan. Sampai-sampai pun memang hahun. Ini dia para rasul shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Semua mereka juga udu bil qauli wa bil fi'li, pun diganggu dengan perkataan dan perbuatan. Mana perkataan? Seperti syarat surat Az-Zariyat ayat 52. Dekat itu dengan perkataan. Berdakwah baik-baik, ya berdakwah dengan ilmu syar'i, dengan basyirah, dengan dalil-dalil yang jelas dari Dia Ta'ala. Dituding penjelasannya apa? Sihir. Itu penjelasan sihir itu. Atau itu penjelasan nggak masuk akal itu. Apa? Majnun. Kayak gitu. Gitu jamaah. Begitu. Itu namanya apa? Gangguan dengan perkataan. Juga ada gangguan dengan tindakan. Seperti surat apa jamaah? Al-Furqan 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ini gangguan dengan tindakan. Ya, baiklah itu kita bahas. Jadi setelah nanti kita lanjutkan insyaallah. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.